Seorang laki-laki, Bu, ketika mencintai wanita, Bu, 10 singa berjejer mah dilabrak, Bu. Serius. Walaupun harus masuk ke bajunya Iron Man dulu. Seorang laki-laki biasa, dia akan menjadi luar biasa. Dia akan benar-benar mampu mengarungi lautan api. Dia akan mampu menerjang badai. Ketika cintanya itu digugah. Cian dulu, ye. Persepuluhan hancur, persepuluhan. Jadi untuk membangkitkan sebuah energi yang tersembunyi dari seorang manusia, yang bahkan bisa mendobrak pintu pagar gitu, yang terbuat dari baja, bangkitkan sisi cintanya. Ada lagunya Bang Oma Irama itu yang bilang apa? Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Tapi suara kami kedengaran jelas nggak, Bu? Lebih jelas begini. Oh begini. Ya. Saya geser dikit. Kenapa saya rekam? Ibu tahu? Bapak-bapak tahu kenapa saya rekam? Sekarang zaman informasi. Suaranya ngadu. Ya, tes. Suaranya ngadu. Kalau ngadu nanti masuk ke sini gemak sana. Ini bagus, Bu. Bagus. Kenapa saya rekam? Karena dakwah kita tidak boleh putus hanya di telinga-telinga yang hadir di sini. Tidak boleh putus hanya di mata-mata yang hadir di sini. Kita sedang mengajarkan manusia satu hal yang bisa mengantarkan kita menemukan satu hal yang luar biasa. Kita sedang mengajarkan manusia tentang cinta hingga menemukan Sang Maha Cinta. Di mana yang namanya cinta ini adalah energi yang luar biasa. Ibu pernah dengar lagu yang bilang lautan api kan ku seberangi? Ya? Pernah dengar? Ya. Ada lagunya Bang Oma Irama itu yang bilang apa? Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Siapa? Iis Dahlia lagunya. Siapa? Yang nyanyi Iis Dahlia. Siapa? Oh, Markona. Oh, gitu. Inka Kristi. Ya, jadi karena cinta, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, rampungkan masjid ini, jadikan ini Islamic Center di sini, dan jadikan kami dai-daiyahmu, dan jadikan kami muslim yang istiqomah hingga kami menjemput husnul khatimah. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Karena hujan turun, jadi insya Allah dijabah. Orang biasa, seperti yang saya ceritakan tadi, nah, seorang laki-laki biasa, dia akan menjadi luar biasa. Dia akan benar-benar mampu mengarungi lautan api. Dia akan mampu menerjang badai ketika cintanya itu digugah. Ada di sini yang dulu cintanya tak direstui? Pernah lihat orang-orang yang cintanya nggak direstui? Apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka akan berupaya sekuat apapun untuk menyatukan cintanya. Jika si wanitanya bilang, sayang, cinta kita nggak direstui, apa kata yang si laki-lakinya? Tenang sayang, ini ujian, sabar. Nanti satu saat cinta kita akan terlihat kesuciannya. Ya,
Ketika dibilang orang tuanya, sekarang kamu mending di sekolahin jauh aja, biar nggak pacaran, biar nggak ketemu sama tuh cewek brengsek, biar nggak ketemu sama cowok begandulan. Apa mereka bilang? Sayang, makin kita dihalangin, cinta kita makin membara. Kan gitu. Jadi untuk membangkitkan sebuah energi yang tersembunyi dari seorang manusia, yang bahkan bisa mendobrak pintu pagar gitu, yang terbuat dari baja, bangkitkan sisi cintanya. Nah, sekarang pertanyaannya, jikalau kita terhadap manusia saja cintanya sudah seperti itu. Seorang laki-laki, Bu, ketika mencintai wanita, Bu, 10 singa berjejer mah dilabrak, Bu. Serius. Walaupun harus masuk ke bajunya Iron Man dulu. Kayak gitu. Iya. 5 buaya aja ditendang loh, Bu. Kalau udah cinta sama wanita. Nah, inilah kemudian yang jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita ini bisa membangkitkan semangat kita untuk memperjuangkan agama kita, untuk mensyiarkan agama kita. Kita tidak mudah mendapatkan hidayah. Ya alhamdulillah bagi yang sudah lahir dalam kondisi orang tua itu muslim. Tidak perlu perjuangan, bahkan ketika nggak sholat malah digebuk. Tapi bagi kami ini mu'alaf nih, Bu, itu berbeda, Bu. Apalagi Pak Pendeta yang kehilangan persepuluhannya. Kecian dulu, ye. Persepuluhan hancur, persepuluhan. Ada orang diledek ketawa, senyum lagi Bapak. Hancur persepuluhan, bleh, hancur. Ibu tahu persepuluhan? Kalau kita zakat 2,5%, mereka 10%, Ibu. Jadi pantas begitu jadi muslim gak punya apa-apa, persepuluhan hancur. Jadi gitu. Berat, Bu, berat. Wallahi, berat buat Bapak mantan pendeta kita ini. Ketika beliau dapat persepuluhan kemudian gak dapat apa-apa. Itu saya tadi mau ketawa sama mau nangis tuh campur, Bu. Kebayang yang tadinya serba ada kemudian tahu-tahu gak ada. Ini bener, Bu, saya ngerti. Saya paham. Sakit, Bu. Persepuluhan tuh gak ada. Serius, Ibu. Beneran. Punya 10 jemaat, beliau dapat pendapatan 1 orang jemaat, Bu. Banyakin aja jemaatnya. Kalau jemaatnya 100 berarti punya 10 kali dari pendapatan jemaatnya. Sakit, Ibu. Beneran, berat. Macam saya juga sama berat. Kalaulah Anda yang lahir dalam Islam itu begitu nggak mau sholat itu dipukul. Kalau kita nih, kalau ketahuan sholat diusir. Diusir. Saya tuh menjadi muslim tahun 91. Melalui perdebatan tentang ketuhanan. Tentang Bunda Maria yang istimewa. Kalau masalah ketuhanan lah banyak lah yang debat. Kalau masalah Bunda Maria ini agak jarang. Agak jarang. Dan saya bahas. Bagaimana Bunda Maria sama sekali tidak membuka peluang adanya laki-laki yang bisa menanam saham dalam rahimnya. Itu hanya kisah di Islam. Kalau nggak percaya tanya Pak Pendeta nanti. Di dalam Kristen ada peluang. Di mana peluangnya? Ketika Maria itu bertunangan dengan Yusuf sang anak Daud. Kenapa harus Daud nasabnya? Kenapa? Karena nanti Mesias ini akan datang dari keturunan Raja Daud. David atau Daud. Maka Mesias ini harus bernasab kepada Daud. Maka dimasukkanlah nasab Yusuf, sang tukang kayu yang bernasab kepada Raja Daud sebagai bapak angkatnya dari Isa Al-Masih atau Yesus. Di situ. Nah, ketika Maria itu dikejar-kejar, bukan Maria Magdalena ya, 2 sosok yang berbeda antara Maria dengan Maria Magdalena, dan sosok yang luar biasa antara bumi dan langit masih ke antariksa lagi.
Jadi bukan bumi dan langit lagi. Kayak gitu. Nah, sosok Maria bertunangan dengan Yusuf. Akhirnya Isa ibnu Maria mempunyai nasab Isa dari Yusuf. Yusuf siapa? Anak Daud. Supaya masuk kepada nubuatan bahwasannya sang Mesias itu akan lahir dari Raja Daud. Tapi di dalam Islam tidak ada sama sekali. Isa itu kehendak Allah, kun fayakun. Dia seorang nabi, ibunya adalah wanita suci, perawan yang ketika dikabarin bahwa dia mau lahiran, mau hamil, dia bilang bagaimana mungkin aku akan hamil sedangkan aku tidak pernah bersentuhan berbicara dengan laki-laki lain. Tidak pernah dengan laki-laki. Bahkan makanan Bunda Maria dalam Islam itu adalah makanan dari surga. Mannawas salwa. Beliau hanya di dalam mihrab, nggak kemana-mana. Kayak gitu. Kalau film Mihrab Cinta masih muter-muter. Kalau Maria ya sudah di situ saja. Kayak gitu. Nah, ini kemudian ketika saya beranjak pindah kepada Islam, setelah saya tahu ternyata Tuhan yang saya inginkan, segala sifatnya itu hanya ada di satu agama. Yaitu agama Islam. Yang maha perkasa. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hanya ada di Islam. Kemudian sesempurnanya pengisahan Maria adalah sosok Maryam di dalam Islam yang melahirkan Isa putra Maryam seorang nabi. Kayak gitu, di bawah pohon kurma. Logika, di bawah pohon kurma artinya kering. Ketika kering artinya tidak rawan terinfeksi. Kalau lahir di balongan atau kandang domba, itu kotoran banyak, Ibu. Tahu Ibu lahir gimana? Luka enggak kalau lahir, Ibu? Hah? Nah gitu. Logikanya masuk. Secara logika masuk, sejarah masuk. Ketika saya sudah menjadi Islam, saya masih ke gereja. Karena ngumpet selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, di situ saya benar-benar belajar perbandingan agama yang sebenarnya. Ngadu, Bapak. Suaranya ngadu. Jadi, ngadu, Bapak. Ngadu. Suaranya ngadu, Bapak. Di telinga saya nggak enak. Sakit. Telinga saya sakit. Agak geser, Pak. Di telinga saya sakit, Pak. Jadi ketika saya belajar Islam, ketika di gereja itu saya mulai belajar membandingkan siapa itu David, siapa itu Daud, siapa itu Moses, siapa itu Musa, siapa itu Abraham, siapa itu Ibrahim, siapa itu Adam, siapa itu Adam, siapa itu Hagar, siapa itu Hajar. Saya belajar di sana. Dan siapa yang dikurbankan di sana. Kalau kita tarik garis kesimpulan, itu banyak kisah yang sama. Bahwasannya anak tunggal yang dikurbankan itu anak tunggal dari Ibrahim atau Abraham. Bukan anak tunggal dari istrinya. Siapa anak tunggal itu? Anak tunggal adalah anak yang lahir pertama kali dan belum ada saudaranya. Itu siapa? Ismail. Dari jalur siapa? Hagar atau Hajar. Itu makin yakin saya. Ketika saya yakin, saya makin senang dengan kesempurnaan Islam. Bahkan ketika saya menemukan sebuah artikel yang bilang bahwasannya jika ada lalat nih masuk ke sini, lalat nih, masuk. Itu dalam Islam suruh ngapain? Suruh rendem, biar berendam, biar menyelam dalam susu. Kalau susu, kalau kopi nyelam dalam kopi ya. Sambil menyelam minum kopi itu lalat. Baru diangkat. Suruh bunuh? Enggak. Inilah ajaran kasih yang sebenarnya. Lalat nyemplung, ngeselin, bikin susah, bikin marah, tapi nggak boleh dibunuh. Semut lewat nggak boleh dibunuh. Ini ajaran kasih yang sebenarnya. Jangankan manusia, semut
Gak oleh. Gitu loh. Saya belajar menemukan artikel bahwasannya ternyata dengan dicemplungkan itu, maka akan netral penyakit dan racun yang dibawa oleh si lalat. Ibu lihat lalat kalau mampir, Bu, itu pasti gosok-gosok sayap. Perhatikan Ibu. Karena itu ditantang oleh Islam. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak bertafakur? Apakah kamu tidak memperhatikan? Perhatikan lalat itu kalau nemplok, itu kaki belakangnya itu apa? Sayapnya ditendang-tendang. Dan penawarnya ada di sayap satunya. Celupin, udah tawar. Ada racun, ada anti racun. Saya makin heran, makin sayang terhadap Islam, makin jatuh hati. Akhirnya ketika sudah cinta berbicara, saya berniat. Saya mau belajar tentang Islam dan ya Allah lupakan saya terhadap ajaran agama yang sebelumnya yang saya pegang. Dan di situ saya berpikir gini, Bu. Saya ini susah-susah jadi muslim. Capek iya, ketakutan iya, banyak siasat iya, mau sholat susah. Tidur aja sering dibangunin disangka sholat lagi tidur. Kalau saya ini cuma jadi Islam saja dan saya tidak bermanfaat buat umat ini, ngapain saya jadi muslim? Mending dulu di Kristen. Ibadah gampang ya Pak? Enggak. Serius. Ibadah gampang.